Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penulisan karangan. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu pengertian mengarang dan karangan, serta penggolongan karangan berdasarkan isi bobotnya dan wujud karangan tersebut. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari Arya Dwi Aziz dengan NIM E1A021183, Intan Aulia Rahman dengan NIM E1A021187, Argia Basanta dengan NIM E1A021213, Muhammad Naufal Akbar Rali dengan NIM E1A021216, Yasar Nurfalah dengan NIM E1A021233, Muhammad Davin Muharram dengan NIM E1A021238, Alifka Aulia dengan NIM E1A021243, dan saya sendiri sebagai moderator, Tiffany Hoirunisa dengan NIM E1A021244. Pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian mengarang dan karangan, selanjutnya akan dibahas oleh Argia Basanta. Pengertian mengarang dan karangan. Mengarang berarti menyusun atau merangkai makna kata. Merangkai mula-mula terbatas pada pekerjaan yang berhubungan dengan benda konkret. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka timbullah istilah merangkai kata, merangkai kalimat, dan muncullah kegiatan mengarang, di mana kegiatan ini membutuhkan daya imajinasi penulis dalam menuliskan karya atau tulisan yang akan dibuatnya. Sebenarnya, kegiatan mengarang ini tidak harus tertulis, seperti halnya berkomunikasi. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan mengulas topik guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Pengertian karangan yaitu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Pokok bahasan selanjutnya yang akan dibahas yaitu penggolongan karangan. Karangan digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut bobot isinya dan yang kedua menurut cara penyajiannya. Penggolongan karangan menurut bobot isinya terdapat 3 jenis. Yang pertama, karangan ilmiah. Yang kedua, karangan semi ilmiah. Yang ketiga, karangan non-ilmiah. Karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah akan dijelaskan oleh Saudara Davin Muharram dan Naufal Akbar. 1. Karangan ilmiah. Karangan ini merupakan karangan yang bobot isinya sangat ilmiah. Dikatakan sangat ilmiah karena isi karangan ini tercipta dari hasil pengamatan langsung yang kemudian dianalisis dengan sejumlah perangkat ilmu tertentu, dan setelah itu disajikan dengan metode penulisan ilmiah yang sudah baku. Contohnya ada makalah, tesis, skripsi. Ada tiga ciri karangan ilmiah. 1. Karangan ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Faktual objektif berarti faktanya sesuai dengan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiris. 2. Tulisan ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya dalam pembahasan digunakan atau cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur atau sistematis dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penemuan salah pilih. 3. Dalam pembahasannya tulisan ilmiah menggunakan laras ilmiah. Laras ilmiah harus baku dan formal. Selain itu, laras ilmiah bersifat lugas agar tidak menimbulkan penafsiran dan makna ganda atau ambigu. Ciri lain laras ilmiah adalah menggunakan istilah spesifik yang berlaku khusus dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, karangan semi ilmiah. Karangan ini sendiri merupakan karangan yang bobot isinya tidak terlalu ilmiah. Hal ini dikarenakan isi karangan ini adalah penggabungan antara suatu hal yang ilmiah dengan suatu hal yang fiktif atau tidak ilmiah. Contohnya ada artikel, opini, resensi. Ciri-ciri karya semi ilmiah atau ilmiah populer yaitu 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif.
3. Gaya bahasa formal dan populer. 4. Mementingkan diri penulis. 5. Melebih-lebihkan sesuatu. 6. Usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Penulisan keilmuan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan apa yang terkait antara subjek dan predikat, kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas. Tata bentuk karangan mencakup 3 bagian karangan, yaitu 1. Halaman-halaman awal atau preliminaries. 2. Isi utama atau main body. 3. Halaman-halaman akhir atau reference matter. Yang ketiga, karangan non-ilmiah. Karangan ini sepenuhnya terbentuk dari subjektivitas, imajinasi, serta kreativitas penulis. Meski begitu, terkadang ada juga unsur ilmiah di dalam karangan ini. Contohnya ada dongeng, cerpen, novel. Penggolongan karangan selanjutnya yaitu menurut cara penyajiannya. Yang pertama yaitu karangan deskripsi akan dijelaskan oleh Saudara Intan. Karangan deskripsi merupakan suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Biasanya, apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera kita. Adapun ciri-ciri karangan deskripsi, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Tujuan karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk menyodorkan gambaran mengenai suatu pokok persoalan. Penggambaran sesuatu itu menurut apa adanya. Yang kedua, karangan narasi akan dijelaskan oleh Saudara Yasar. Di sini saya Nurfala Jayat Saputra dengan NIM S1A 021233 akan membacakan materi tentang karangan narasi. Narasi merupakan suatu pengembangan paragraf yang dirangkai sesuai kronologinya dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Sehingga karangan narasi adalah tulisan atau karangan yang dikemas sesuai kronologi waktu dari awal, tengah, dan akhir. Karangan narasi lebih condong kepada tujuan untuk memperluas wawasan dan menghibur pembaca. Ciri-ciri karangan narasi. Sebuah tulisan yang termasuk ke dalam karangan narasi memuat ciri-ciri berikut. Yang pertama, karangan narasi berisi cerita atau peristiwa tertentu. Yang kedua, isi karangan disampaikan berdasarkan kronologi kejadian. Yang ketiga, terdapat konflik dalam cerita disajikan. Yang keempat, terdapat unsur-unsur karangan yaitu latar, setting, karakter, tema, dan lain-lain. Dan yang kelima, karangan narasi biasanya memuat hiburan untuk pembaca. Jenis-jenis karangan narasi. Yang pertama, ada narasi informatif. Karangan narasi informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa. Jenis karangan ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang kisah seseorang. Yang kedua, ada narasi artistik. Poin utama dalam jenis karangan artistik adalah adanya pengalaman estetis pada pembaca. Kisah yang diceritakan dalam narasi artistik dapat berupa karangan fiksi ataupun non-fiksi. Yang ketiga, narasi sugestif. Sugestif berhubungan dengan pengaruh yang dapat diberikan kepada orang lain. Karangan narasi sugestif biasanya digunakan untuk membuat pembacanya menjadi terpengaruh dan menuju ke arah yang lebih baik. Contoh karangan sugestif terdapat pada cerpen atau cerita pendek, novel, atau cerita bersambung. Langkah-langkah dalam penulisan karangan narasi. Yang pertama, menentukan tema dan amanat. Yang kedua, menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, menentukan skema alur. Yang keempat, susun tokoh dan perwatakan. Dan yang kelima, lengkapi dengan 5W1H atau what, when, where, who, why, dan how. Sekian. Yang ketiga, karangan eksposisi kembali akan dijelaskan oleh Saudara Argia Basanta. Karangan eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan seperti suatu karangan. Karangan eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat.
Tujuan ditulisnya karangan eksposisi adalah untuk memberikan informasi supaya menjadi jelas, demi bertambahnya wawasan informasi bagi pembaca teks tersebut. Adapun ciri-ciri karangan eksposisi yaitu memaparkan atau menjelaskan informasi pengetahuan, menggunakan gaya penulisan persuasif, menggunakan bahasa yang lugas dan baku, bersifat objektif, tidak memihak dan tidak memaksakan kehendak penulis kepada pembaca, dan yang terakhir yaitu berisi fakta. Karangan eksposisi memiliki 3 struktur, yakni tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Karangan eksposisi memiliki beberapa jenis. Terdapat 6 jenis karangan eksposisi, yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, dan eksposisi klasifikasi. Yang keempat, karangan argumentasi akan dijelaskan oleh Saudara Arya Dwi Aziz. Pengertian karangan argumentasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Argumentasi berarti alasan yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah suatu gagasan atau pendapat. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pendapat yang dikemukakan dapat berupa alasan, contoh, atau bukti yang nyata. Ciri-ciri karangan argumentasi: yang pertama, berisi kalimat yang meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. Kedua, pendapat atau gagasan penulis dilengkapi dengan data, fakta, grafik, gambar, atau tabel. Yang ketiga, tidak memuat subjektivitas penulis. Yang keempat, tidak memuat kalimat yang mengandung emosi penulis. Yang kelima, memuat logika dan penalaran. Yang keenam dan yang terakhir, terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, atau yang berisi argumen penulis, dan kesimpulan. Jenis-jenis karangan argumentasi. Yang pertama, ada karangan argumentasi sebab akibat. Karangan argumentasi sebab akibat berisi paragraf yang diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebab. Selanjutnya, berdasarkan pendapat tersebut kemudian dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan efek atau akibat dari sebab yang dipaparkan sebelumnya. Yang kedua, ada karangan argumentasi akibat sebab. Jenis karangan ini kebalikan dengan karangan argumentasi sebab akibat. Karangan ini berisikan paragraf yang diawali dengan pendapat berupa akibat. Kemudian pada bagian akhir dijabarkan penyebab yang menimbulkan akibat tersebut. Langkah-langkah penulisan karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Yang keempat, menyunting karangan. Yang keempat, karangan persuasi akan dijelaskan oleh Saudara Alifka. Di sini saya akan membahas mengenai karangan persuasi. Persuasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu to persuade or persuasion, yang berarti membujuk atau meyakinkan. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Dalam membuat karangan persuasi, fakta-fakta yang relevan harus diuraikan sedemikian rupa agar kesimpulannya dapat diterima secara meyakinkan. Selain itu juga perlu diperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi pembaca. Dari segi pemakaiannya, karangan persuasi digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah persuasi politik. Dipakai dalam bidang politik oleh para ahli politik atau kenegaraan yang seringkali menggunakan persuasi jenis ini untuk keperluan politik dan negaranya. Yang kedua adalah persuasi pendidikan. Dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Misalnya seorang guru yang menggunakan persuasi ini untuk mempengaruhi muridnya agar giat belajar. Yang ketiga adalah persuasi advertensi atau iklan. Digunakan dalam bidang dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Yang terakhir adalah persuasi propaganda. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi, yang tentunya bertujuan tidak hanya dalam penyebaran informasi, tetapi juga diharapkan agar pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Misalnya adalah kampanye yang berupa informasi atau ajakan dalam menangani sampah.
Yang terakhir, karangan campuran akan dijelaskan kembali oleh Saudara Davin Muharram. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian. Contoh yang sering ditemukan adalah diletakkan di bagian awal dan di akhir paragraf. Dua kalimat utama yang digunakan sebenarnya sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Sekian atas pemaparan hasil diskusi kami. Kami menyadari bahwa hasil diskusi kami, presentasi kami jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami memohon maaf atas kesalahan penyampaian atau kata-kata yang terdapat pada hasil diskusi kami. Kami sangat senang apabila teman-teman semua mau memberikan saran, kritik, dan pertanyaan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.